Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai trik atau cara untuk mengisi esai di seleksi tahap pertama guru penggerak ya. Jadi di tahap pertama ini nanti teman-teman bakal disuruh untuk mengisi esai dengan jawaban yang sangat banyak, sangat panjang ya. Tapi yang jelas beberapa kesulitan, yaitu pasti yang pertama adalah teman-teman pasti kesulitan untuk apa yang akan ditulis, atau mencari benang dari cerita yang teman-teman akan tulis, atau bagaimana cara menyampaikannya agar mudah dipahami. Nah, seperti itu. Nah, baik, di sini saya memiliki beberapa rumus ya, opsi untuk teman-teman agar dapat menuliskan esai dengan mudah ya, yang pasti sesuai dengan pengalaman dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, baik, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini ya, untuk mendukung ya channel ini ya, agar terus konsisten dalam menyampaikan informasi-informasi. Baik, lanjut. Dari esai ini ya, teman-teman pasti akan diminta mengisi jawaban yang banyak dan pasti sesuai dengan pengalaman ya. Tapi kadang juga kalau kita sudah disodori dengan jumlah karakter yang diminta begitu banyak, mungkin kita juga akan ngeblank ya teman-teman ya, apa yang mau ditulis, bagaimana cara nulisnya, atau apa yang akan disampaikan, atau nanti takutnya itu teman-teman malah mengarang seperti itu ya. Baik, di sini saya punya salah satu contoh ya teman-teman ya. Nah, ini secara umum aja, apa tujuan mengikuti program guru penggerak. Nah, di sini saya ada jawabannya, adalah tujuan saya mengikuti program guru penggerak adalah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Selain dari itu, merupakan sebuah kebanggaan untuk saya dapat mengikutinya. Lalu yang kedua adalah program guru penggerak merupakan wadah bagi setiap guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya, baik mengenai literasi dan hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat mengikuti program guru penggerak. Nah, yang paragraf ketiganya, hakikatnya sebagai seorang guru adalah untuk dapat belajar sepanjang hayatnya. Guru yang baik adalah guru yang terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan zamannya. Selain dari itu, program guru penggerak dapat menjadi titik balik bagi saya untuk dapat meningkatkan diri saya sebagai seorang guru. Nah, di sini teman-teman ya, kalau misalkan disodori dengan pertanyaan yang jawaban harus esai, harus banyak, teman-teman hanya fokus kepada 3 hal sebenarnya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pastikan teman-teman itu fokus terhadap waktu atau yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya ada pertanyaan tentang waktu, teman-teman jawab sedetail-detailnya ya. Misalkan pada tahun ini saya mengajar kelas ini, di semester ini, kalau bisa dengan hari, dengan tanggal, seperti itu teman-teman ya, agar terkesan memang benar itu terjadi ya, yang memang harus sesuai dengan pengalaman. Atau bisa juga yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini teman-teman. Misalkan seperti ini, tujuan saya mengikuti program guru penggerak adalah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Nah, ini sudah sangat berkaitan dengan kebutuhan saat ini ketika teman-teman mengikuti program guru penggerak. Jangan sampai teman-teman menjawabnya itu sebagai iseng-iseng, coba-coba, atau mengikuti guru-guru yang lain seperti itu. Ya mungkin kalau di angkatan 1 sampai angkatan 5 bisalah kayak gitu karena masih baru. Tapi kalau sekarang kan kita sudah tahu bahwa dari program guru penggerak ini bisa menunjang karir kita sebagai seorang guru. Makanya dari itu, tulis tujuan teman-teman yang sangat berkaitan dengan kebutuhan saat ini, yaitu dari program guru penggerak ya. Nah, setelah waktu atau yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini ya, teman-teman juga bisa menuliskan dengan fakta atau hal yang terjadi sebenarnya ya. Ini teman-teman ya, ini tidak kalah penting. Jadi ketika teman-teman akan menulis esai, pasti bingung harus mulai dari mana dan apa yang ditulis. Nah, ketika kita menggunakan cara ini, sebenarnya teman-teman hanya tinggal memikirkan hal apa yang paling berkesan buat teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang guru.
Atau hal apa yang paling teman-teman soroti selama menjadi seorang guru? Ini berkaitan dengan pengalaman yang tidak lebih dari 3 tahun ya. Dari hitungan itu dari teman-teman daftar guru penggerak ya. Nah, kalau teman-teman sudah kepikir misalkan faktanya itu hal apa yang akan teman-teman sampaikan, yang pertama adalah pasti tadi ya, pertama waktu ya, atau yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua, ketika teman-teman sudah menentukan waktu kejadian itu atau pengalaman itu, teman-teman tulis faktanya atau hal yang terjadi sebenarnya seperti apa. Misalkan ini ya, tadi kan tujuan mengikuti ya, berarti kalau faktanya itu, kalau saya sendiri, program guru penggerak merupakan wadah bagi setiap guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya baik mengenai literasi dan hal yang berkaitan dengan kurikulum mereka. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat mengikuti program guru penggerak. Nah, ini teman-teman, ini adalah faktanya. Faktanya yaitu program guru penggerak memang merupakan wadah bagi setiap guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya. Ya, misalkan atau kita bahasa yang lain, misalkan kita teman-teman mengajar mengajar terus ada kesulitan, tulis saja faktanya apa kesulitan itu. Misalkan teman-teman kesulitan dengan adaptasi di sekolahan atau kesulitan beradaptasi dengan anak yang berkebutuhan spesial, itu tulis saja faktanya teman-teman, nanti juga akan mengikuti alurnya seperti itu ya. Karena setelah fakta atau hal yang terjadi sebenarnya kita tuliskan, nah langkah selanjutnya itu adalah teman-teman hanya tinggal mengikuti saja, menarik benang merahnya ya, atau dengan cara lain mendeskripsikan pengalaman atau kejadiannya. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah teman-teman menemukan waktunya, faktanya, lalu tinggal deskripsi saja, tinggal teman-teman tarik aja benangnya, karena sudah teman-teman sudah dapat faktanya atau hal yang sebenarnya terjadi. Kita tinggal tarik saja deskripsinya. Hakikatnya sebagai seorang guru adalah untuk dapat belajar sepanjang hayatnya. Guru yang baik adalah guru yang terus meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan zamannya. Selain dari itu, program guru penggerak adalah menjadi titik balik bagi saya untuk dapat meningkatkan diri saya sebagai seorang guru, seperti itu. Atau misalkan tadi ya teman-teman, faktanya itu adalah teman-teman kesulitan ketika teman-teman beradaptasi mengajar anak berkebutuhan spesial, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal deskripsikan saja. Kesulitan saya sebagai seorang guru adalah karena saya baru mengenal atau baru memegang atau baru dipercayai untuk mengajar murid yang berkebutuhan spesial. Nah, kebutuhan spesial ini namanya siapa? Teman-teman jelaskan kebutuhan spesialnya apa, terus kesulitannya apa, terus apa yang membuat teman-teman termotivasi untuk terus mengajar, seperti itu, tidak menyerah, seperti itu, walaupun di bawah tekanan dan di bawah kesulitan teman-teman dalam beradaptasi. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika menulis agar lebih mudah mengisi esainya, itu adalah pertama adalah kita pikirkan apa yang akan kita tulis, lalu coba kita cari waktunya. Kalau waktunya sudah, atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ditanya motivasinya apa, ya berarti berkaitan dengan kebutuhan teman-teman saat ini yang menjadi motivasi teman-teman untuk mengikuti guru penggerak, seperti itu. Lalu ketika sudah menemukannya, nah carilah fakta dari kejadian itu. Jadi misalkan kayak tadi, faktanya adalah kesulitan ketika menghadapi anak-anak yang berkebutuhan spesial. Atau misalkan faktanya itu adalah yang saya tulis, program guru penggerak merupakan wadah bagi setiap guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya. Itu faktanya teman-teman ya. Nah, ketika sudah melakukan fakta, di sini enaknya teman-teman tinggal mendeskripsikan saja dari fakta itu ya, untuk memenuhi karakter yang dibutuhkan. Yang pasti teman-teman mengisinya sesuai dengan pengalaman pribadi teman-teman, tidak mengada-ngada ya. Karena nanti kalau mengada-ngada malah teman-teman sendiri nanti yang akan kesulitan ya. Nah, pokok pentingnya dalam mengisi esai itu pertama, sesuai dengan pengalaman terbaru dan paling menarik teman-teman ya. Cari saja pengalaman terbaru yang paling menarik. Kalaupun itu kejadiannya kemarin, tulis aja kalau memang itu hal yang paling menarik yang teman-teman lakukan. Lalu pengembangan diri dan kepercayaan diri teman-teman ya. Di sini pengembangan diri ketika ditanya hal-hal apa yang sudah kita lakukan, isi saja seperti itu. Lalu kepercayaan diri, hal apa aja yang kita miliki, modal kita untuk jadi seorang guru,
itu paparkan saja teman-teman ya. Jangan merasa ini kayak ini berlebihan deh kayak gitu. Jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa memang isi saja sesuai dengan kepercayaan diri teman-teman. Lalu yang keempat, jawaban yang terstruktur dan mudah dipahami. Jadi tidak banyak kata yang diulang, tidak banyak kalimat yang diulang, dan terstruktur seperti kayak tadi, ada waktunya, ada faktanya, lalu deskriptif dari pengalaman itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman dalam mengisi esai, atau mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dalam mengisi esai. Cukup dari saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.